Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Kita akan bahas-bahas tentang gejala-gejala penyakit dan mudah-mudahan Panjenengan setuju bisa menyimak dan bisa menelisik diri kita sendiri bagaimana kesehatan kita selama ini ya. Baik, kita sapa dulu. Selamat malam, Assalamualaikum Bang HS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Faris. Nah, Bang, ini kalau momenya kita ngobrolin soal gejala-gejala penyakit, pastinya kita sudah lama sekali, banyak sekali, Ya. banyak sekali mungkin ilmu, resep dan segala macam dari Bapak Hasan Sabila. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan jantung Betul. nih Bang ya, kesehatan jantung tuh atau mungkin juga darah ya, ini pastinya sangat-sangat riskan jika mempunyai masalah, ada trouble gitu ya di dalamnya. Nah, ini kalau mamanya di masyarakat awam ini biasanya banyak sekali yang menderita hipertensi. Terus hipertensi katanya kalau mamanya lebih tinggi lagi bisa memicu yang namanya gejala stroke dan segala macam. Nah, ini Ya. seperti apa nih Bang kalau mamanya ngobrolin soal hipertensi ini ya? Hipertensi ini memang dia hubungannya dengan pembuluh darah. Hipertensi ini. Iya. Pembuluh darah kelebihan kalium Hmm. sehingga akan terbentuk hipertensi. Oke. Dan hipertensi ini bisa membuat stroke. Stroke apa saja selain fisik bisa membuat juga stroke mata. Stroke mata. Ya, Oke. selain fisik. Apakah stroke mata itu kedutan gitu Bang atau seperti apa? Awalnya gejala awalnya. Mm-mm. Gejala awalnya perih, Oh, perih. kemudian kabur, Hmm. setelah kabur mata merah. Mata merah itu menunjukkan bahwa mata lagi bermasalah pada pembuluh darah. Oke. Ya, ini yang bisa terjadi stroke mata. Mm-mm. Jarang orang mengetahui kalau mata itu bisa terjadi stroke. Ya. Pada umumnya orang stroke itu secara fisik gitu ya. Iya. Tapi ini tidak. Ini bisa terjadi ke mata. Lambung pun bisa terjadi. Jantung stroke pun lambung. bisa. Stroke jantung, stroke lambung. Oke. Artinya kalau yang disebut stroke itu adalah tidak mampu lagi memproduksi. Oke. Bisa lambung memproduksi nutrisi. Oke. Ya, jantung Enzim-enzim, ya memproduksi hasil nutrisi vitamin yang dipompa oleh jantung lewat pembuluh darah. Oke. Sehingga jantung itu kalau yang namanya jantung stroke Ya. itu pasti ada kebocoran. Oh, Kadang oke. dia lemah, kadang bagus, kadang Oke. lemah, kadang bagus gitu. Sehingga si penderita pasti akan mengalami dia pucat, lemes, tidak doyan makan, sesak napas. Oke. Itu yang terjadi pada stroke jantung. Tapi hipertensi itu apakah memang ada gen keturunan atau kromosom atau apa nih Bang? Atau memang gaya hidup saja gitu? Hipertensi ini bisa ada dua, Ya. karena pola hidup Ya. dan genetik. Oke. Ya. Jadi dua-duanya bisa Setelah saya berpengaruh. pelajari ternyata hipertensi ini, kenapa hipertensi ini sulit untuk diobati? Kan banyak ya obat untuk hipertensi ya. Iya. Dari kimia banyak sekali. Segala macam merek ya Bu ya. Ya. Diobati dia akan bertahan. Terus diobati. Kenapa? Kalau obatnya ini dicabut atau Iya. tidak minum dia akan naik lagi. Oke. Ya. Hipertensi ini adalah hubungannya jantung dan pembuluh darah. Mm-mm. Kenapa terjadi hipertensi? Berarti pembuluh darah ada masalah. Oke. Apa masalahnya pembuluh darah menjadi kotor ini? Saya praktekkan waktu itu. Oke. Saya menerapkan teori ini. Berarti pembuluh darah kalau kotor, kelebihan kalium, kelebihan zat besi, ya, atau kelebihan nikotin, ini bisa membuat tensi menjadi naik. Tensi, Atau kelebihan lemak. Ya. Nah, tensi menjadi naik. Nah, saya berpikir ini kalau kita mengobati hipertensi pakai obat penurun, Iya. maka yang hancur adalah pembuluh darah, pecah. Oh, pecah ya. Karena hilang. penekanan nih tadi. Oh, karena ditekan lebih Ya, terlalu karena ditekan. penekanan. Baik. Seharusnya pembuluh darah ini kita bersihkan. Nah, ini yang jadi kajian saya. Bagaimana saya membersihkan pembuluh darah itu dari kalium, dari zat besi, dari kolesterol, ya. Kalau ini bersih, maka oksigen yang beredar 100% masuk ke jantung, maka orang itu sehat. Tidak Oke. punya penyakit. Tidak punya penyakit ya. Nah,
Tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita menciptakan, membersihkan pembuluh jantung yang kotor. Oke. Ya, pembuluh jantung, pembuluh darah, segala pembuluh darah ya, itu kita bersihkan agar tidak berefek menjadi hipertensi. Oke. Ini apakah ada penyehat ya untuk kita semuanya? Misalnya, tempe ini baik untuk hipertensi daripada misalnya daging atau apa. Nah, ini ada nggak makanan-makanan yang aman dari yang namanya hipertensi? Ya, tempe kandungannya tinggi protein. Mm-mm. Berarti ini untuk penderita hipertensi aman. Iya. Yang tidak boleh adalah hipertensi kalau dia mempunyai kalium tinggi. Tapi kalau mau kalium tinggi tuh kalau nggak salah pisang dong Bang ya? Banyak ya pisang, terutama pisang. Sehingga orang yang hipertensi itu pasti dilarang untuk makan pisang gitu kan. Iya, iya, iya. Tinggal bagaimana saya menghancurkan kalium yang agar tidak berpengaruh pada pembuluh darah. Iya. Yaitu tadi pembuluh darah saya bersihkan, kalium ini jangan sampai mengeristal, saya hancurkan, kemudian segera dibuang lewat Oke. BAB. Baik. Ya. Nah, ini gimana nih Bang? Kalau mau gejala-gejala yang ditimbulkan oleh orang hipertensi, mungkin yang awam-awam nih kadang-kadang kan ya itu tadi mungkin sering marah, terus juga berat ya, kepala terasa berat itu biasanya hipertensi. Tapi kalau mau Bang HS mungkin ada ilmu sendiri nih Bang ya, dari gejala-gejalanya. Gejalanya apa sih Bang kalau mau orang hipertensi itu? Gejalanya. Iya. Nah, kesempatan malam inilah kita akan berbicara tentang gejala hipertensi, Faris. Iya. Banyak orang yang tidak tahu tentang gejala hipertensi. Iya. Sehingga begitu dia cek gitu ya, tes darah, Tes darah. Lab, ya. tekanan darah, Tensi. tensi, kaget, wih 200 Iya. gitu. Langsung ya. Kaget. Ah. Nah, sebelum kita tensi mengukur tekanan darah kita, gejala ini kita harus hafal dulu. Iya. Kita Apalagi harus tahu. mereka yang sudah punya gen, Iya. gitu ya, dari orang tua misalnya. Terus kemudian Bapak dan Ibu, banyak juga ini terjadi karena pola makan. Hmm. Dia banyak kolesterol dan sebagainya. Oke. Ya, banyak kolesterol, hobi pisang dan sebagainya. Ini bisa memicu munculnya hipertensi. Oke. Ya Bapak Ibu ya, jadi tidak harus dari keturunan. Nah, Bang, kalau mamanya ngomongin soal hipertensi, apakah ada hubungannya dengan misalnya obesitas gitu? Obesitas akhirnya mungkin memacu Itu darahnya juga susah. Memicu juga. Jadi dia harusnya dia punya tensi rendah, gennya rendah ya. Iya. Katakanlah di 110, 120. Tapi karena dia kegemukan ya, karena kegemukan dia overgen akhirnya. Ini bisa terjadi orang itu menjadi hipertensi. Oke. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang gemuk ini hormonnya pasti berlebih. Oke. Baik. Nah ini akan mempengaruhi kerja jantung, akan mempengaruhi kerja otot, akan mempengaruhi pembuluh darah. Efek dari itu bisa memicu obesitas, bisa memicu mempunyai penyakit yang namanya hipertensi. Ini bisa terjadi seperti itu. Bapak Ibu, gejala yang bisa Bapak rasakan atau dapatkan pada diri Bapak sendiri, satu adalah leher kencang. Yang kedua adalah kepala pusing dan berat. Iya. Terus yang ketiga gejalanya adalah tulang belakang itu kaku. Kaku. Yang keempat sulit untuk tidur. Hmm. Terus yang kelima telinga berdenging. Nah, Bang, untuk tinggi itu seberapa tinggi sih Bang? Soalnya mungkin ada yang 135 atau 130 itu masih normal ya. Pada usia gini, pada usia remaja itu berarti batasannya 21 tahun Bu ya. Ukuran tensi 110. Naik-naiknya 120. Dewasa itu berarti 21
hingga 30 itu Yeah. dewasa. Hmm. Ya. Ukuran tensi 120 sampai 125. Oke. Ya. Pada usia tua, Mm-mm. ya usia tua. Usia tua itu berarti di usia 30 tahun Ya. hingga 50 tahun 130 sampai 140. Oke. Pada simbah-simbah. Mm-mm. Nah, berarti usia sepuh ya, usia Ya. sepuh. 150 sampai 160. Oke. Katakanlah usianya 50 hingga 80. Hmm. Pertanyaan saya, wes simbah umurnya 80 tahun, Ya. tensinya 150 kok dikasih obat tensi. Padahal kan itu ukuran normal. Kurang normal ya. Banyak yang kayak gitu ya, Bang ya. Banyak banget. Nah, ini ada mungkin gejala lain, Bang? Nah, gejala yang lain selain telinga berdenging, ada tenaga lemas dan malas. Oh, oke. Lemas dan malas. Iya. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu tulang belikat ini orang Jawa bilang entong-entong. Entong-entong. Ya, Ya. tulang belikat. Sampai ke ujung sini ini namanya tulang belikat, Pak. Mm-mm. Tulang belikat terasa panas dan nyeri. Oke. Kemudian rasa cemas. Oh, cemas juga ya? Rasa cemas itu bisa terjadi ibu terlalu banyak was-was. Oke. Baik. Terus yang selanjutnya ibu hilang keseimbangan badan. Nah, ini yang sering terjadi ya. Gejala yang berikutnya adalah mata kabur dan berkunang. Nah, ini yang biasa saya tanya, Faris. Ya. Ketika ibu punya hipertensi, Mm-mm. kalau dia berkeluh mata saya nggak kabur dan berkunang-kunang ya Pak Hasan ya. Ibu punya hipertensi? Ya. Iya Pak Hasan. Nah, ini kadang orang tidak menyadari mata berkunang pingin langsung aku matanya aja Pak Hasan, nggak usah hipertensi. Padahal yang menyebabkan ini adalah tanda-tanda akan Oke. naiknya hipertensi. Hipertensi. Kadang-kadang Ya. salah paham mungkin ya. Kadang-kadang, saya ini obat mata kok dikasih obat hipertensi ya. Ya gitu, ada yang begitu. Terus selanjutnya Faris, Iya. selain mata kabur dan berkunang tadi, pada dahi Iya. ini terasa berat. Mm-mm. Terus yang terakhir Ibu, tanda-tandanya yaitu kencing anyang-anyangan. Oh. Bentar pipis. Bentar pipis. Kecil-kecil. Padahal dia nggak jarang minum gitu ya. Iya. Terus nanti pipis lagi, tapi sedikit. Sedikit. Pipis lagi gitu. oke. Itu adalah tanda-tanda akan terjadinya hipertensi. Kenapa seperti itu? Karena setiap hipertensi mengancam ya. Hipertensi itu mengancam, Pak ya. Ingat, Pak. Hipertensi itu mengancam. Mengancam apa? Kerusakan ginjal. Mengancam apa? Pecahnya pembuluh darah. Dua itu Bapak pegang. Ya. Maka orang hipertensi banyak terganggu dari pipisnya, urinnya, Oke. ya. Kalau itu sudah berlangsung seperti itu, maka Bapak akan lebih ke dalam lagi penyakitnya namanya gagal ginjal. Itulah ilmu Bang AS yang Bang AS sajikan kepada Bapak dan Ibu. Tanda atau gejala-gejala akan terjadinya hipertensi. Baik. Ya. Mm-mm. Kok ada gejala seperti ini, langsung kita bendung. Iya. Maka tidak akan menjadi penyakit. Baik. Itu konsep Bang AS. Bersama Bang AS kita pasti akan sehat. Insya Allah. Dari saya, salam sehat alami. Makasih. Terima kasih Bapak Hasan Sabila sudah memberikan ilmu dan juga sharing-sharing bersama kita semuanya di Bella Belajar Gejala-Gejala Penyakit. Dan untuk yang kita sudah obrolkan tadi ya, ini gejala hipertensi yang pertama adalah leher kencang, yang kedua adalah kepala pusing berat ya, yang ketiga tulang belakang kaku, serta keempat ada tidak bisa tidur atau sulit tidur. Selanjutnya, gejalanya apa lagi sih? Ya, ini ada telinga berdenging. Ya, kalau berdengung, gunah namanya. Oke, yang keenam adalah tenaga lemas atau malas. Ya, yang ketujuh, tulang belikat terasa panas dan nyeri. Yang kedelapan, merasa cemas. Yang kesembilan, hilang keseimbangan badan.
Yang ke-10, mata kabur dan berkunang. Yang ke-11, dahinya terasa lebih berat. Dan yang ke-12, yaitu kencing tidak lancar atau anyang-anyangan. Terima kasih banyak yang sudah ikut bergabung di malam hari ini di 97.8 FM si Puspita Raja Herbal, atau mungkin juga yang ada di digital platform kita, atau mungkin juga di jogjastreamers.com. Faris Lega pamit, EMC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.